Bapak Ibu Saudara bersuka cita pada pagi yang indah ini. Amin. Namanya kita sebenarnya Allah yang ajaib. Hari ini kita sudah memulai rangkaian acara Natal kita di minggu pertama, ya. Tema minggu ini panitia menyiapkan tema di setiap minggunya. Temanya adalah terang yang terpancar, ya. Puji Tuhan, kita mau sama-sama melihat firman Tuhan, terang yang terpancar. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita yang terdapat dalam Matius 5 ayat yang ke-16, ya. Matius 5 ayat yang ke-16. Ya. Saudara, kita panggil berdiri bersama-sama, ayat yang cukup kita kenal, sering kita membacanya. Matius 5 ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Saudara, ayat ini begitu kita kenal bersama-sama, dikatakan supaya kita ini bercahaya, terangnya bercahaya. Ayat di atasnya dikatakan bahwa kita ini adalah terang. Kita ini adalah terang, bukan seperti terang. Jadi kalau adalah itu berarti esensinya, keberadaan sesungguhnya. Jadi bukan seperti, saudara. Kalau seperti itu bukan terang, ya. Ada katakan, oh ada orang seperti Pak Agus, oh dia bukan Pak Agus. Ya, kalau dia adalah Pak Agus, bukan bingung, sudah ada dua Pak Agus yang sama. Kalau seperti itu esensinya tidak sama, hanya mirip. Tetapi kalau adalah, itu berarti esensinya adalah sama. Kita dikatakan adalah terang, jadi bukan seperti terang. Jadi kita ini adalah esensinya terang. Apapun yang kita lakukan dari hidup kita itu mengekspresikan karakter terang. Ya, apapun yang diekspresikan melalui hidup kita itu selalu mengekspresikan karakter terang. Nah, saudara, kita mau lihat sama-sama filosofi dari terang, ya. Ini filosofi terangnya, saudara, ya. Yang pertama, terang itu diperlukan ketika ada dalam kondisi gelap. Betul nggak, saudara, ya? Saudara, kalau kita kondisinya terang, kita nggak perlu keadaannya terang, ya, kita nggak perlu terang itu lagi karena sudah ada terang. Jadi terang itu diperlukan ketika dalam kondisi gelap. Coba kita lihat. Nah, saya mencoba kemarin memfoto, saudara, ya. Ini pas mendung, saya mau cari yang pas siang sekali. Nah, saudara, mendung saja kita lihat nggak ada fungsinya terang itu, ya. Terang itu tidak berfungsi. Karena itu terang itu diperlukan ketika kita berada dalam kondisi gelap. Lalu yang kedua, terang dan kegelapan adalah suatu kondisi yang tidak pernah dapat bersatu. Jadi ketika ada kegelapan lalu ada terang, maka kegelapan itu sirna. Jadi terang dan kegelapan itu tidak pernah dapat bersatu. Firman Tuhan juga katakan, apakah bisa dipersatukan antara terang dengan gelap. Lalu yang ketiga, terang selalu mengalahkan kegelapan. Tidak pernah kegelapan itu mengalahkan terang, saudara. Ya, jadi caranya bagaimana supaya kegelapan itu menang, terangnya itu dipadamkan. Ya, makanya nanti kalau kita baca di dalam ayat yang di atasnya, kalau kita punya terang, jangan dimasukkan di bawah gantang atau dipadamkan. Tidak ada fungsinya. Jadi cara kegelapan itu mengalahkan terang dengan cara terang itu dipadamkan. Nah, selama terang itu tetap menyala, maka kegelapan itu tidak pernah bisa mengalahkan terang. Nah, kita lihat sama-sama, kenapa dunia membutuhkan terang? Nah, ini pertanyaannya, saudara, ya. Kenapa dunia membutuhkan terang? Tadi kita tahu bahwa terang itu diperlukan karena kondisi gelap. Ya, dikatakan karena dunia berada dalam kegelapan. Sebab apa, saudara? Sebab dosa sudah menguasainya. Jadi dosa itu digambarkan dengan kegelapan. Dan kita tahu
bahwa sejak manusia diciptakan, lalu manusia jatuh di dalam dosa. Dosa ini begitu menguasai kehidupan manusia sampai hari ini. Sampai hari ini saudara, kita tahu ya, setelah manusia jatuh dalam dosa, lalu diusir dari Taman Eden. Waktu itu manusia jumlahnya 4 orang saudara. Adam dan Hawa memiliki anak, yaitu Kain dan Habel. Nah saudara, kita lihat ternyata dosa juga masih menguasai pada waktu itu. Kita tahu bagaimana si Kain itu membunuh Habel. Nah saudara, dan itu masuk rekor saudara ya. Kain itu membunuh manusia terbanyak di dunia saudara, karena dia membunuh 1/4 isi penduduk dunia. Penduduknya baru 4 orang, dibunuh 1 saudara, 1/4-nya habis. Dosa begitu menguasai. Nanti kita lihat ya, setelah itu dipisahkan ya, dari Alkitab menyatakan ada anak-anak Allah, ada anak-anak manusia. Puncaknya pada zamannya Nuh. Kita tahu ya, dosa pada zaman Nuh itu dikatakan dosa kawin mengawinkan dan makan minum. Dikuasai dosa yang begitu memuncak sampai akhirnya Tuhan habiskan manusia-manusia yang hidup di dalam dosa ini. Yang tinggal hanya 8 orang. Ini bibit unggul saudara, betul nggak ya? 8 orang ini kalau bibit unggul, bayangkan Nuh dengan ketiga anaknya, istrinya, dan ketiga menantunya. 8 orang ini bibit unggul saudara, secara rohani. Kenapa? Kita bisa tahu saudara, bagaimana ketika mereka mempersiapkan satu perintah Tuhan untuk membuat bahtera yang ukurannya luar biasa, spektakuler pada waktu itu. 300 hasta. 300 hasta itu kurang lebih 150 meter panjangnya. Lebarnya 50 hasta. 50 hasta itu 25 meter. Tingginya 3 hasta. 30 hasta itu 15 meter, dan itu harus dibuat 3 lantai. Jadi 2 tingkat juga, 3 lantai. Bisa bayangkan, beberapa penafsir berkata mereka mengerjakan itu kurang lebih 150 tahun. Nggak tahu kira-kira saudara setuju nggak saudara? Saya kemarin sempat tanya, ada Pak Pardi di sini ya. Saya tanya ke Pak Pardi, kalau buat kolintang 1 saja tanpa alat modern, alatnya alat sederhana, alatnya alat yang manual, tidak alat mesin, kira-kira jadi berapa lama? Oh ya, kalau gitu 1 tahun loh ya. Jadi bayangkan, cari pohon dulu, ditebangnya nggak pakai sensor sudah, sensor ya, baju nggak pakai sensor, pakai tangan saudara. Saya nggak tahu berapa lama itu ya. Dan nggak boleh lupa, pisau pada zaman dulu nggak seperti pisau zaman sekarang saudara ya. Kapaknya nggak seperti zaman sekarang. Pada zaman dulu itu baru motong pohonnya, bagaimana belahnya menjadi papan-papan. Nggak seperti sekarang saudara ya. Sekarang pakai gergaji mesin. Dulu saya di dekat rumah saya itu ada penggergajian kayu, tetapi yang dikerjakan sama manusia ya. Jadi kalau gergaji batakan kayu itu satunya di atas, satunya di bawah ya. Tahu di sini ada nggak saudara? Itu di dekat rumah saya ada, karena dia tukang andong, buat andong saudara ya, buat kereta. Oh itu satu batang itu lama sekali ya. Baru jalan berapa meter aja udah keringetnya banyak, minumnya banyak saudara. Proses yang begitu panjang, tetapi kita lihat, dan ini tidak membuat di pantai loh saudara, tidak membuat di tepi pantai. Nah saudara, kita lihat, saya tidak percaya kalau kita di Salatiga, saya bilang ya, di Salatiga tahu-tahu buat perahu saudara ya. Nggak usah gede-gede lah, kayak perahu. Ditanya sama jemaat ya, sama pekerja ini kayak perahu saudara ya, di Paskoki. Lalu ditanya sama jemaat, Pak Gus mau buat apa Pak Gus? Persiapan yang mau banjir. Saya tidak percaya semua ini. Wah, Gembala Singlong sudah mulai kena ini. Ada Salatiga kok persiapan buat banjir. Itu kalau Salatiga banjir saudara, Solo kelelep saudara. Nah mungkin ini sama kondisinya, dan kita tahu pada waktu itu dia mendapatkan tekanan yang luar biasa, tetapi bertahan 8 orang. Jadi kita lihat bahwa ternyata Nuh, istri dan ketiga anak dan menantunya 8 orang ini secara rohani bibit unggul saudara. Nah, setelah peristiwa penghukuman Tuhan dengan air bah,
mendarat di Gunung Ararat, mulai hidup kembali sebagai manusia. Dalam perjalanannya bibit unggul pun ternyata jatuh lagi dalam dosa, dikuasai lagi dengan dosa. Ada pemimpin namanya Nimrod, membuat menara Babel. Dia berkata, oh kita persiapkan, wah mau nantang, sebenarnya nantangin Tuhan tuh saudara. Kita buat menara Babel, kenapa? Sebenarnya Tuhan hukum lagi dengan air bah, tenang saja, kita naik aja ke atas katanya. Dia mau membuat menara Babel menjulang sampai ke langit. Saya nggak tahu sudah berapa meter itu. Ya, Alkitab tidak mencatat apakah itu sudah mengalahkan gedung pencakar langit. Ya, gedung pencakar langit sekarang itu paling tinggi ada di Dubai. Ya, Cina membuat saudara ya, Cina membuat untuk mengalahkan gedung yang ada di Dubai. Dubai nggak mau kalah, sementara Cina belum jadi, Dubai sudah mempersiapkan yang lebih tinggi lagi. Wah luar biasa saudara ya. Saya nggak tahu gawe gopo, saya suruh naik ke atas lawang-lawangan saudara. Saya lihat di Monas itu aja yang tingginya nggak tahu tinggi loh, lihat ke bawah tuh sudah bayu-bayu bener ya. Nah tapi ternyata akhirnya dihancurkan oleh Tuhan. Dan di dalam perjalanannya nanti saudara, ternyata manusia hidupnya selalu dikuasai dosa sampai hari ini. Dosa semakin memuncak. Nah saudara, kenapa dunia memerlukan ya? Dunia memerlukan terang karena dunia berada dalam kegelapan. Coba kita lihat sama-sama di dalam Yesaya 9 ayat yang pertama. Yesaya 9 ayat yang pertama dikatakan demikian. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Dikatakan bangsa yang berjalan dalam kegelapan, artinya di dalam perjalanan bangsa-bangsa, di dalam perjalanan kehidupan manusia selalu dikuasai, dicengkeram oleh kegelapan, bahkan kekelaman. Kekelaman itu lebih gelap daripada kegelapan saudara. Ya, kita lihat lagi di dalam Yesaya 60 ayat yang kedua. Yesaya 60 ayat kedua dikatakan demikian. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saudara, kita lihat kondisi dunia yang penuh dengan kegelapan, bukan hanya gelap, dikatakan kelam, pekat. Ya, kalau digambarkan kelam itu seperti pekatnya oli, saudara. Pekat sekali, kelam, gelap. Itulah kondisi dunia. Dan kita tahu ya, firman Tuhan katakan di dalam Roma 6 ayat 23, semua ini memiliki akibat. Upah dosa ialah maut. Jadi dosa itu akibatnya maut. Kegelapan itu berakibat kepada maut. Maut itu bicara tidak ada pengharapan di dalam kehidupan manusia. Berapa banyak saudara? Dan jangan kita menyepelekan yang namanya dosa ini. Berapa banyak orang menyepelekan yang namanya dosa. Kemarin saya coba mencari data-data tentang keberadaan dosa-dosa yang ada di dalam manusia. Kemarin ada satu gerakan, ya, saya lihat di YouTube itu namanya Femen juga. Femen ini satu gerakan yang ternyata mendunia. Gerakan wanita-wanita yang menolak agama, yang menolak spiritualitas. Pokoknya itu omong kosong. Yang mereka sedang munculkan adalah kebebasan. Mereka mengadakan protes-protes di gereja-gereja besar di dunia saudara. Bicara dengan cara telanjang. Mereka mempermalukan dirinya sendiri sebenarnya saudara. Saya pikir ini orang nggak ngerti bahwa akhir itu mereka itu betapa sengsaranya. Dosa itu nggak main-main. Mungkin sudah mulai bosan dengan apa yang saya sampaikan saudara. Saya mengingatkan tentang dosa itu sesuatu yang fatal. Tetapi saya tidak akan pernah berhenti untuk mengingatkan saudara, karena serius. Dosa itu sesuatu yang serius. Allah sampai turun dari surga ke dalam dunia untuk apa saudara? Untuk menyelamatkan dosa ini, untuk menjadi terang bagi dunia ini. Dosa sesuatu yang begitu serius. Banyak orang
apakah dari Google atau kiriman saya lupa, saudara. Ada seorang pemeran majalah Playboy. Kita tahu Playboy itu majalah yang begitu merusak moral ya. Dulu dia primadona, tetapi di akhir hidupnya dia menjadi peminta-minta dengan kondisi penyakit yang sudah merasuk tubuhnya, sudah menghancurkan tubuhnya. Dia menjadi peminta-minta. Lalu dikatakan, ngerti begini aku nyesel katanya. Aku hidup bener, terlambat. Masih untung di masa tuanya dia bertobat. Sudah jangan main-main dengan dosa. Yang muda-muda mungkin berpikir asik, no. Masih muda, ayo kita puaskan hidup kita. Salah, sudah. Dosa tidak pernah membawa kenikmatan. Dosa selalu membawa kehancuran. Masih ingat, dosa itu nikmat awalnya. Memang dosa awalnya nikmat. Lalu meningkat, saudara. Kalau sudah meningkat, mengikat. Kalau sudah terikat, saudara nggak bisa apa-apa. Kalau sudah dikuasai, saudara nggak bisa apa-apa. Saudara butuh terang yang sesungguhnya, yaitu Yesus yang melepaskan kita. Yesus datang ke dalam dunia untuk melepaskan kita dari dosa. Karena kegelapan ini sudah dipengaruhi, sudah dikuasai oleh dosa. Dosa itu begitu memuncak, luar biasa. Karena itu kita perlu perhatikan. Jangan kita hidup di dalam kegelapan. Saudara bukan orang gelap lagi. Saudara dapat terang. Saudara sudah mendapatkan terang Kristus itu. Nah, bagaimana sekarang kita ini berfungsi supaya terang kita memancarkan di tengah-tengah kegelapan? Saudara, Yesus adalah terang dunia yang mengalahkan kegelapan dunia. Yesus adalah terang dunia. Dia datang supaya kegelapan itu dihancurkan, supaya kegelapan itu sirna. Karena hakikat terang itu selalu mengalahkan kegelapan. Karena itu setan tidak mau kita jadi terang. Setan maunya kita jadi dipadamkan terang itu. Maka dikatakan ayat 14 ya, dimasukkan ke dalam gantang. Gantang itu seperti apa ya? Kalau orang jualan apa? Jualan beras, kan ada literan ya, literan beras ya saudara ya, diliteri beras. Itu ukuran beras, tetapi ukuran 3 liter lebih, 3,2 liter. Nah saudara, kita kan Iblis maunya supaya kita terang itu tidak berfungsi. Tetapi saudara dan saya ada terang, karena itu harus tetap memancarkan terang itu. Ya, Yohanes 9 ayat 5, coba kita baca. Yohanes 9 ayat 5, saya akan bacakan. Dikatakan demikian, Yohanes 9 ayat 5 dikatakan demikian. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Saudara, selama Yesus ada di dalam dunia ini, Yesus kan ada nggak di dalam dunia, saudara? Ada. Karena Tuhan katakan, aku akan mengirimkan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus pun menjadi terang bagi kita semua. Ya, Yohanes 8 ayat 12 dikatakan demikian. Yohanes 8 ayat 12 dikatakan demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Orang yang mengikut Tuhan tidak akan berjalan dalam kegelapan. Lalu pertanyaannya, loh kok ada orang Kristen yang hidupnya masih dalam kegelapan? Berarti tidak ikut Yesus. Kristennya hanya sebuah status. Kristennya itu hanya sebuah keberadaan dia sebagai pemeluk agama saja. Berulang-ulang saya sampaikan bahwa kekristenan itu bukan sekedar agama. Kekristenan itu adalah perubahan hidup. Hidup yang lama sudah berlalu, firman Tuhan katakan, yang baru sudah datang. Hidup yang baru itu apa? Hidup yang sama seperti Yesus. Kalau kita hidup selalu mengikut Yesus, maka dikatakan kita tidak akan ada dalam kegelapan. Kita senantiasa ada di dalam terang Kristus. Selanjutnya, saudara, kita orang-orang yang sudah diselamatkan dari kegelapan adalah terang dalam Tuhan.
Ya, kita sudah diselamatkan dari kegelapan, saudara. 1 Petrus katakan apa? Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar dan ajaib. Kita ini sudah diangkat dari kegelapan. Coba kita flashback ke belakang dulu ya. Siapa kita sesungguhnya? Kalau kita bisa sampai pada hari ini, kalau saya seringkali di rayon-rayon saudara ya, kalau di ibadah begini jarang bisa ada kesaksian-kesaksian, maka saya senang rayon itu seringkali di rayon-rayon itu kita bisa ngobrol, bisa bersaksi gitu saudara ya. Seringkali kita baik itu tidak bersaksi secara umum, karena mereka bersaksi secara pribadi. Ada yang ngomong hukum saya dulu ibadah orang nggak percaya sama Tuhan, wah hidup saya masih berantakan dan sebagainya. Nggak apa-apa saudara, lebih baik mantan preman daripada mantan pendeta. Nah itu saudara ya. Ada yang berkata, bagus, saya mantan pendeta loh Pak. Nah terus sekarang ya sudah, nggak kuat sama tantangan. Mantan pendeta mau bangga. Kalau mantan preman boleh bangga saudara. Tapi kalau mantan pendeta jangan bangga. Dulu ada satu multi level marketing saudara, kan banyak sekarang ya. Forever Young satunya Forever Young apa ya? Ada seperti Forever Young gitu saudara ya. MW. Wah, saya didatangi saudara ya, didatangi sama teman lama saya, teman SD. Dia ternyata jadi agennya MW, dia cari downline. Saya didatangi ya, lalu ditawarin, saya bilang, aku ki pendeta, saya bilang. Jadi maksudnya dia nawarkan saya jadi downline supaya saya juga nawarkan barang. Saya ini pendeta, lo pendeta apa itu? Nawarkan ini, dia bilang ya, lo kamu itu kan perlu hidup, perlu makan, kemudian ono apa-apa, kamu butuh sesuatu, kamu dari mana? Dari Tuhan, saya bilang. Lah kok nek loro, dari mana? Ya dari Tuhan. Buktinya sampai hari ini aku juga tidak ngemis kemana-mana, tidak pernah minta-minta untuk kebutuhan yang saya perlukan, dan saya hidup, saya bilang. Saya tuh sampai dikeroyok 5 orang, terus dimasukin, jadi pokoknya saya bilang, pokoknya hamba Tuhan itu hidup dari Tuhan. Dia pulang, saya nggak bisa masuk MP, saya pulang, dia pulang, dan lama kemudian datang saudara. Dia sama temennya, dia bilang, Gus, iki kocokku pendeta katanya. Mungkin dia pikir tadi kemarin orang awam sudah mentok, ini pendeta ya minum MP. Dia bilang, ayo Pak, ada apa-apa, saya juga pendeta Pak. Saya ikut MP Pak. Wah, dengan ikut MP Pak, saya punya mobil, punya ini. Ayo Pak ikut. Saya bilang begini, saya jadi hamba Tuhan bukan untuk cari mobil. Nah kalau cari mobil, saya sudah pernah punya mobil dulu waktu saya kerja. Saya jadi hamba Tuhan mau cari jiwa, bukan cari mobil. Nah saya bilang, saya kecewa sama Bapak. Saya bilang, Bapak pendeta orang musik jemaat, musik MB. Oh dulu pendetanya Pak, sekarang mantan katanya. Oh saya bilang, mulai saya bilang. Saudara, orang yang diselamatkan itu luar biasa saudara. Kita punya latar belakang mungkin masa lalu yang gelap, nggak apa-apa saudara. Jangan malu. Tapi nggak usah dibangga-banggakan dosanya. Yang dibanggakan Yesus sudah menyelamatkan kita dari dosa. Sekarang ada banyak kelompok yang membanggakan dosa. Oh saya preman yang dicintakan preman juga. Saya pernah membunuh 10 orang, saya pernah begini. Premannya dibangga-banggakan saudara. Masa lalu dia berlalu. Paulus katakan apa? Itu sampah jangan dikurek-kurek, bau saudara, benar tak saudara? Saudara buang sampah, wah besok pagi dikurek-kurek saudara, bau semua. Sampah itu biarkan buang saudara, jangan dikurek-kurek lagi. Itu masa lalu, itu memori masa lalu. Walaupun memori tak bisa hilang saudara, tetapi kita nggak usah bikin lagi. Yang penting adalah yang baru. Maka firman Tuhan kata yang lalu sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ada beberapa kelompok yang selalu, ya kelompok komunitas rohani kelihatannya Kristen saudara. Ya bahkan ada beberapa gereja. Saya punya keponakan beribadah di salah satu gereja di kota Jakarta. Ditanya begini, kamu pasti punya dosa apa ya? Coba dilihat dosa masa lalu apa katanya. Dia tanya sama saya, iya kok saya disuruh ngakuin dosa masa lalu. Saya berkata, kamu percaya sama Yesus nggak? Saya tanya, percaya nggak bahwa Yesus itu
sudah, sucikan dosamu, sudah, ya sudah, buang, nggak usah diputar-putar lagi, nggak usah dikorek-korek lagi. Engkau sudah disucikan, firman Tuhan katakan engkau telah ditebus dari cara hidup nenek moyangmu yang sia-sia. Jadi darah Yesus sudah cukup menebus dosa kita. Itu diambil dalam kitab Yakobus, saudara ya, 5:16 itu, saling mengaku dosa. Saudara tidak boleh lupa, ayat itu bukan mengaku itu artinya di hadapan sesama, tetapi ayo kita anak-anak Tuhan saling mengaku di hadapan Tuhan. Hati-hati saudara ya. Efesus 5:8 dikatakan demikian. Efesus 5:8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, dikatakan kan, dulu kita memang kegelapan, saudara. Saya kira percaya kita semua punya latar belakang itu, hidup dalam kegelapan. Tetapi firman Tuhan katakan, kamu sekarang adalah terang di dalam Tuhan. Karena itu ini yang penting, hiduplah sebagai anak-anak terang. Jadi yang kita saksikan adalah terangnya, bukan kegelapannya, saudara. Yang kita selalu saksikan adalah bagaimana terang Kristus itu mengasihi kita, memelihara kita, dan menolong dalam hidup kita. Kita adalah terang sekarang, bukan yang lalu. Nah, saudara, karena itu terang harus dipancarkan, tidak boleh disembunyikan, apalagi diletakkan di bawah gantang. Nggak boleh, saudara. Ya, jadi terang itu harus dipancarkan, nggak boleh dimasukkan ke gantang. Masukkan ke gantang percuma, sudah. Kalau masukkan ke gantang, akhirnya apa? Terang itu mati, karena tidak dapat oksigen, ditutup mati. Itu yang maunya setan. Saudara sudah terang, maunya dimatikan supaya sudah hidup lagi di dalam kegelapan. Jangan, saudara. Saudara dan saya adalah orang-orang yang terang, yang sudah dimenangkan dan diselamatkan oleh Tuhan. Kegelapan yang berlalu, terang itu sudah datang dan hidup sebagai anak-anak terang. Matius 5 ayat 14 hingga 15. Matius 5 ayat 14 hingga 15 dikatakan demikian. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ya, saudara, dikatakan bahwa kita ini digambarkan sebagai terang seperti pelita. Kalau sudah dinyalakan, jangan dimasukkan ke dalam gantang. Tidak ada fungsinya, tetapi harus dipasang di kaki dia. Kaki dia itu tinggi, saudara. Kaki dia itu tinggi, persis seperti kaki dia yang dibuat oleh gereja kita, oleh tim dekorasi. Ya, walaupun jumlahnya 9. Ya, kaki dia itu tidak harus 7. Kaki dia yang di tabernakel 7, tetapi kaki dia tidak harus 7. Ya, kalau kaki dia tabernakel itu 7. Ya, di sini 9. Kenapa, saudara? Sebab wadahnya banyak. Ya, pas Natal nyalakin dengan itu kan, pusing lain orang kedua. Maka dibuat 9, saudara. Tinggi, memang seperti itu tinggi. Ya, kaki dia itu tinggi. Kaki dia itu di atas, supaya apa? Fungsinya menerangi rumah itu, bukan dimasukkan ke dalam gantang. Berapa banyak kaki dia, pelita-pelita di rumah kita itu padat, tidak terpancar, sehingga kita tidak menjadi terang bagi keluarga kita. Kita tidak menjadi terang bagi pekerjaan kita. Kita tidak menjadi terang di mana kita ada. Tuhan mau supaya kita ini menjadi terang, jangan dimatikan, jangan dipadamkan. Walaupun iblis selalu berupaya untuk memadamkan terang itu, untuk menghancurkan terang itu. Ya, saya rindu tema kita Natal. Ya, kalau tahun lalu menjadi Kristen sejati seperti Yesus, kita diingatkan kembali. Kalau menjadi Kristen sejati seperti Yesus itu artinya terangnya harus terpancar, tidak boleh padam, tidak boleh padam. Saudara, terang yang terpancar itu akan menghasilkan 3 hal menurut Efesus 5 ayat yang ke-9. Ya, terang yang terpancar itu akan menghasilkan 3 hal menurut Efesus 5 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan Efesus 5 ayat yang ke-9. Dikatakan demikian.
Efesus 5:9 dikatakan demikian, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jadi terang ini, terang yang terpancar itu harus menghasilkan tadi kebaikan, keadilan dan kebenaran. Ya, menurut firman Tuhan, coba kita lihat sama-sama kebaikan. Yang pertama ini pernah kita bahas dulu saudara, tetapi kita mengingatkan ya, kebaikan itu disebut dengan kata agathos. Ya, artinya kebaikan yang didasari karena natur atau ketulusan, bukan dibuat-buat. Jadi kebaikan ini didasari karena memang natur, artinya ya asal kita, ya kondisi asal kita yang sesungguhnya. Jadi waktu kita berbuat baik sama orang, memang itulah kondisi kita yang sesungguhnya, kita adalah baik. Bukan karena dibuat-buat. Sekarang banyak orang oportunis sudah. Oportunis ya. Oportunis pokoknya menguntungkan dia. Kalau kemana angin bertiup, disitulah dia akan melambai. Ya, sudah. Kalau baru kelompok sana ikut, di sana tidak cocok, itu membahayakan, lompat pagar ikut ke sana. Itu oportunis sudah. Oportunis. Saudara, kita sebagai anak Tuhan jangan oportunis. Kita betul-betul kondisi asal kita. Jadi tidak ada kepentingan diri sendiri. Kebaikan kita lakukan ya karena ketulusan kita. Kita sudah belajar tentang ketulusan kemarin. Didasari ketulusan, bukan karena didasari oleh kondisi. Berapa banyak orang berbuat baik karena kondisi. Tapi mari kita berbuat baik karena itu yang sesungguhnya kita harus berbuat baik. Itu kata agathos. Matius 5:16. Ya. Kata kebaikan di sini sudah, perbuatan yang baik itu menggunakan kata agathos. Matius 5:16 dikatakan demikian, tadi kita sudah baca, demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Yang baik ini artinya betul-betul merupakan kondisi asal kita. Karena berdasarkan ketulusan kita, bukan karena kita buat-buat. Bukan karena kita buat-buat, tetapi kondisi yang sesungguhnya. Dulu saya ada jemaat di kota Solo, saudara, sudah tua. Ya, istrinya itu polosnya luar biasa. Ya, orangnya lugu, orang desa, nggak bisa baca tulis. Saya sangat sedikit jengkel dengan suaminya. Ya, suaminya itu kalau sama istrinya, pokoknya jelasnya luar biasa. Sering dipukul juga. Satu kali istrinya datang sama saya, dia cerita sama saya, Pak, aku didoakan suami saya itu, saya suka pukulin saya. Ya, suka pukulin saya. Suaminya datang ibadah sudah. Lalu suaminya waktu datang saya bilang, Pak sini, katanya kamu suka pukul ibu ya? Enggak Pak, saya sayang sama dia, saya tahu orang bodoh dari desa, bisa dirangkul saudara. Waktu saya ngomong begitu dirangkul, lihat Pak, saya sayang tuh sama dia. Cucunya ngomong, aku sih Pak, nek di rumah dipukul, kalau saya apa ngasih tahu malah diancam. Sampai saudara, pernah istrinya ini sakit saudara, kita bawain makanan, begitu ditinggal yang makan suaminya, dikasih obat, sampai obat saja sudah, yang minum bukan istrinya, diminum sudah sampai. Aduh, kurang ajar ya. Satu kali waktu dia dipukul, cucunya lari, Pak, ini baru dipukuli, tinggal putrinya, Pak, ke sana. Kalau biasanya kan setiap itu saudara. Waktu saya ke sana pas nggak dipukuli saudara. Saya bilang katanya pukuli, enggak lupa saya sayang Pak katanya. Wah ini repot. Saudara, kalau kebaikan kita seperti itu omong kosong saudara. Melakukan kebaikan karena berdasarkan ketulusan. Ketulusan tidak ada kondisi saudara. Memang kita kondisi asal kita itu memang kita baik. Bukan dibuat. Kalau buat-buat itu capek saudara. Betul nggak saudara? Sebenarnya kerja kan. Saudara kerja baik. Wah kalau ada bosnya tenanan gitu ya, itu di depan komputer utak-utik padahal layarnya orang pokoknya ya, kelihatan serius sudah. Nanti begitu bosnya bilang, saya ada tugas keluar kota selama sebulan,
bulan. Tolong ya, kerjaan yang baik. Berapa kali? Kok jangan lama-lama toh bos, kan repot toh bos, kami perlu bos. Katanya batin dalam hati, wala setahun rapopo katanya. Betul nggak saudara? Loh, saudara jujur saudara. Kalau saudara kerja yang jadi anak buah, bosnya pergi sebulan, senang nggak saudara? Puji Tuhan, Jisoo, iPad ya toh, wis Facebookan setiap hari, pasang status ya saudara, luar biasa. Di sini nggak ada, sangat banyak. Saudara kalau lakukan itu, saudara tidak punya agatos, tidak punya kebaikan. Kan dulu ada iklan ya, iklan obat batuk ya. Jadi kalau bosik batuk seneng, wah malah seneng saudara. Orang dibungak ke sembuh malah seneng. Wah puji Tuhan. Kenapa kalau bosnya batuk minum obat, obatnya ngantuk gitu ya. Begitu minum obat, tidur bosnya. Begitu tidur, wadah langsung tarik dari mejanya mau koran, wadah yang langsung telepon kan gitu saudara ya. Ini iklan obat saudara yang ada di televisi ya. Tidak lama kemudian akhirnya bosnya menemukan obat yang tidak membuat ngantuk saudara ya. Wah begitu batuk-batuk mesin semua ya. Karyawan delo meneh iso maca koran kan gitu saudara. Begitu bosnya minum sudah mempersiapkan sudah biasanya kalau minum langsung mengenal saudara ya. Begitu minum apa saudara ya. Nah itu. Loh, tapi itu kan gambaran saudara. Kan gambaran kondisi sesungguhnya manusia yang ada, yang kebaikannya itu tidak ada, terus kebaikannya itu pura-pura. Ketika di hadapan orang baik, padahal di belakangnya sudah begitu ini mengoleh, saudara ya. Waduh, bisa gitu loh ya. Bono banyak pemain drama yang luar biasa loh. Padahal nggak belajar teater ya bisa loh. Bisa saja sudah luar biasa. Ya, tetapi bukan seperti itu. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus punya agatos. Kebaikan kita itu kebaikan yang sesungguhnya. Selanjutnya, keadilan. Ya, keadilan di kaios. Ya, artinya memiliki hidup yang sesuai dengan firman Tuhan atau tidak memiliki kepentingan pribadi. Keadilan itu artinya hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau hidupmu sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan juga adil untuk hidup kita. Berapa banyak kita tuntut sama Tuhan? Tuhan kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini? Kita berkata Tuhan nggak adil, padahal yang nggak adil kita loh. Nggak adil kita. Saya pernah saksikan dulu, saya pernah ketemu dengan seorang pemuda yang kena sakit gagal ginjal. Dia mau menikah. Pernah dipanggil saya malam-malam, saya pikir sudah sudah. Waktu saya datang Pak bicara sudah telanjang bulan, karena kondisinya udah berat sekali. Saya punya mama sekarang karena sakit gagal ginjal, saya tahu. Sudah pakai oksigen. Lalu dia, waktu saya datang saya pikir minta didoakan, ya hati-hati begitu, minta didoakan. Saya mendoakan orang-orang sakit paling senang juga. Gak bisa apa-apa, biasanya nyerah gitu, pokoknya maklum. Tapi kali itu waktu saya bilang, yuk kita berdoa. Belum, saya panggil Pak Pendeta bukan untuk mendoakan saya katanya. Malam-malam sudah jam 12 malam diundang, bukan mendoakan. Lah saya bilang ngapain? Mengolek-olek Tuhan. Lah kok manggil saya? Lah kan olek-olek Tuhan saja. Tuhan tidak ada. Lah kamu kan baturnya Tuhan. Tak olek-olek lewat batur-baturnya saja, nanti baturnya lapor sama Tuhan saja gitu. Wah jam 12 malam dipanggil dengar video nek-nek ya. Ya udah saya bilang, saya mulai Tuhan itu udah tetek banget loh. Udah adil, saya kan masih muda, mau nikah, kenapa selalu sakit dan sebagainya. Itu aja sudah pakai nama sudah. Misi ngomong sudah. Menungso itu udah, kadang orang sudah gitu, bukannya nyerah sama Tuhan. Saya bilang sudah, artinya sudah hari loh, sudah nafasnya habis. Saya tanya sudah, wes, sudah anak juga bisa nafas sudah. Paling oksigen. Oke, sekarang saya ngomong. Kamu bilang Tuhan nggak adil, kamu ya nggak adil. Waktu kamu muda kamu di mana? Dia nggak pernah percaya sama Tuhan saudara. Saya kenal dia. Kalau saya gini dia, seton. Masih ngapain? Gereja-gereja. Jangan mau minggu yuk, keluyuran, melencer katanya. Minggu kok di gereja, bikin masalah. Bangun pagi tidak bisa. Nah saya bilang gimana kamu waktu masa muda? Pernah enggak kamu setia sama Tuhan? Pernah enggak kamu
cinta sama Tuhan. Sekarang kamu tuntut keadilan Tuhan. Kamu nggak adil, bilang. Tapi Tuhan adil, Tuhan masih mengasihi kamu. Buktinya, ketika kamu mau hari ini kamu percaya sama Tuhan, Tuhan akan tolong hidupmu. Bukan kesembuhan, tetapi keselamatan jiwamu yang penting. Saudara, berapa banyak kita nggak adil sama Tuhan? Tapi kita paling cepat menuntut keadilan Tuhan. Padahal kalau kita mau ditakar, saudara, seperti neraca itu ditakar. Ya kita percaya nggak seimbang itu kebaikan Tuhan, keadilan Tuhan dengan keadilan kita. Saudara, mari kita sama-sama melihat di dalam Filipi 2 ayat 5. Ini yang sudah sering saya sampaikan. Adil itu hidup sama seperti Yesus. Kalau saudara hidup sama seperti Yesus, maka itulah keadilan yang sesungguhnya. Karena Yesus itu adil. Coba kita lihat Filipi 2 ayat 5 kata demikian. Hendaklah kamu dalam hidupku bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Inilah keadilan yang sesungguhnya. Hidup sama seperti Yesus. Kalau hidup sama seperti Yesus, percaya. Percaya. Tak sebanding apa yang kita kerjakan Tuhan dengan Tuhan kerjakan untuk kita. Bahkan kalau dibilang adil, gak adil, karena kita kasih sedikit Tuhan kasih banyak. Itulah keadilan Tuhan yang sesungguhnya. Ya, karena itu mari kita perhatikan. Selanjutnya kebenaran, aletheia. Ya, kebenaran itu artinya tidak ada yang tersembunyi atau dirahasiakan di hadapan Allah. Saudara, kalau hidupmu benar, pasti tidak akan tersembunyi, betul? Tapi kalau tidak benar, malu, saudara. Orang yang malu itu karena hidupnya nggak betul. Maka saya bilang begini, saudara, dosa. Orang yang ke gereja itu lawan beratnya dosa. Ketika hidupmu dosa, ketika kamu datang ke gereja, ketika kamu dengar firman Tuhan katakan apa? Firman itu bagaikan palu yang menghancurkan, bagaikan api yang menghanguskan, bagaikan pedang bermata dua. Tetapi kalau kita sadar, kita mau dibentuk oleh firman Tuhan, maka hidupmu akan benar. Berapa banyak ketika firman Tuhan datang pada kita, kita marah. Lalu reportnya lagi bilang, pendeta ini nyindir ya, saudara. Loh, saya tidak percaya tidak ada pendeta mau nyindir, saudara. Ngapain perlu nyindir? Firman Tuhan disampaikan kebenaran. Dan ketika firman Tuhan datang pada kita seperti gudang, saudara. Wah, rasanya berat ya, ditutupi sama firman Tuhan. Sakit, saudara. Sakit. Tapi izinkan firman Tuhan itu menghancurkan hidup kita. Supaya apa? Supaya kita dibentuk kembali. Yeremia Tuhan membawa Yeremia kepada tukang periuk. Ketika dia melihat tukang periuk yang sedang mengerjakan bejana, dibentuk, tapi nggak bagus nih hasilnya. Lalu tukang periuk itu menghancurkan kembali bejana tadi, lalu dibentuk ulang. Itulah hidup kita di hadapan Tuhan. Kalau hidupmu nggak betul, Tuhan akan hancurkan kita, supaya kita sadar, supaya kita ngerti. Tapi tidak ngerti sudah, nanti seperti Firaun sudah dikeraskan hati. Akibatnya apa? Mati nanti. Korintus katakan apa? Tubuhnya diserahkan sama iblis, jiwanya diselamatkan. Iya, kalau jiwanya selamat, kalau enggak. Karena itu jangan pernah main-main dengan dosa. Hiduplah dalam kebenaran. Saudara, Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6. Ya, Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6 dan demikian. Kata Yesus padanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus adalah kebenaran. Ya, Yesus adalah kebenaran. Dan karena itu kita sebagai orang-orang percaya harus selalu dikuduskan di dalam kebenaran. Hidup saudara selalu dikuduskan di dalam kebenaran. Bukan kebenaran menurut kita, bukan kebenaran menurut logika kita. Banyak sekarang kebenaran pribadi yang dibangun. Bukan. Kebenaran dasarnya firman Tuhan. Saya selalu berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Bukan berdasarkan Bapak Van Kessel. Bukan berdasarkan Bapak rohani, saudara. Bapak rohani bagus. Itu membuat mengajar kita. Tetapi kebenaran yang sesungguhnya itu harus berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman
yang boleh menguduskan hidup kita. Karena itu biarlah hidup kita selalu dipimpin oleh kebenaran itu, firman Tuhan itu. Dan firman Tuhan itu adalah Yesus. Makanya waktu Filipi 2 katakan tadi, hidup serupa dan sama seperti Yesus, pikiran dan perasaanmu sama seperti Yesus, itu berarti hidup kita selalu dikuduskan di dalam kebenaran. Yohanes 17:17 dikatakan demikian, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ya, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Akhirnya saudara, sebagai orang percaya harus selalu memancarkan terang Kristus di tengah kegelapan dunia. Kenapa kita harus terus memancarkan terang itu? Karena dunianya masih gelap, bahkan dosa itu semakin memuncak. Memang Tuhan katakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Coba sudah kita cek di tempat pekerjaan saudara, kira-kira banyak terangnya atau gelapnya? Di keluarga kita banyak terang atau gelapnya? Karena itu kita harus berfungsi. Supaya apa? Supaya keluarga kita diberkati, supaya pekerjaan kita diberkati, dimanapun saudara berada, itu saudara menjadi berkat melalui terang itu. Ya, kita mau sama-sama melihat Filipi 2 ayat 14 hingga 15. Ini adalah ayat yang terakhir, dikatakan lakukanlah segala sesuatu tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Firman Tuhan ingatkan apa? Jangan bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Bantah itu artinya berdebat. Kembali kita berdebat untuk sesuatu yang tidak penting, saudara. Saudara nggak perlu berdebat. Saya nggak pernah mau berdebat, saudara. Nggak perlu berdebat. Banyak hal berdebat, semua berdebat. BBM naik diperdebatkan, BBM nggak naik diperdebatkan. Ikan kita dicuri sama nelayan-nelayan luar negeri diributkan. Ini piye toh pemerintah kok jire? Nanti begitu diledakkan kapal-kapalnya diambil tindakan kok arogan. Semua diperdebatkan. Itulah dunia, saudara. Nah, kalau saudara ikut-ikut memperdebatkan sesuatu seperti itu dalam hidup ini, ya sama dengan kegelapan. Ini firman Tuhan, jangan berbantah-bantah. Sudah nggak usah berbantah-bantah. Kalau kita hidup semua sesuai dengan firman Tuhan, saudara, kita jangan berbantah-bantah. Kenapa kita berbantah? Karena tidak sesuai firman Tuhan. Hidup tidak seperti Yesus. Yesus nggak pernah berbantah-bantah, loh, saudara, betul kan? Ketika diserang sama orang Farisi banyak ngomong, ya. Boleh nggak bayar sama Kaisar? Tuhan katakan, bayarlah kepada Tuhan apa yang menjadi haknya Tuhan, dan bayarlah kepada Kaisar apa yang menjadi haknya Kaisar. Luar biasa. Nggak perlu berbantah-bantah, nggak perlu bersungut-sungut. Banyak orang bersungut-sungut hari-hari ini, saudara. Selalu bersungut-sungut. Orang yang bersungut-sungut sepertinya saudara tidak pernah melihat bagaimana Tuhan menolong hidup kita. Izinkan Tuhan berkarya dalam hidup kita. Izinkan kasih-Nya senantiasa menyertai di dalam